Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zahim Waalaikumsalam. Alvan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Untuk agak sedikit ngantuk. pada proses coaching, adakah hal yang ingin Pak Alvan sampaikan kepada saya? Yeah. Pada kesempatan hari ini, sore ini tuh saya pengen cerita, Pak. Ya sebenarnya ada masalah sih, sedikit masalah kan. Saya itu ada masalah sama anak kelas 12, ya kan. Masalahnya itu adalah Ya, anak-anak saya yang kelas 12 ini itu kalau bahasa saya ya kayak overaktif gitu, Pak. Overaktif. Kemudian overaktif. Ya. mereka itu sering ganggu saya ketika melakukan Hmm, penilaian asesmen. Jadi sudah sampai keadaan seperti itu, Pak ya. sampai keadaan itu. Nah, apalagi masa-masa ini kan masa-masa Dari sesi pertemuan, oh ya, ya. Dari sesi pertemuan kita yang sangat singkat ini, harapan dari akhir sesi ini apa yang Pak Zakim Alvan harapkan? ya saya berharap sih saya punya gambaran lah, maksudnya apa yang harus saya lakukan sama anak-anak saya yang overaktif ini terus suka ganggu saya ketika ketika menilai, ketika melakukan penilaian ini. Apa yang harus saya lakukan itu? Ini dapat diceritakan secara spesifik, Pak. Awal mula kejadiannya seperti apa? Seperti itu. Oh ya. Jadi ini anak-anak yang kelas 12 ini yang saya ajar ini kan saya nggak pernah ngajar sebelumnya kan. Kelas 10, kelas 11 itu saya nggak ngajar. Kemudian baru ngajar ini kelas 12 ini. Nah, kemudian mungkin karena ada faktor kedekatan antara saya sama anak. Jadi mereka itu seperti menganggap saya ya kayak seperti temannya sendiri gitu loh. Jadi ya guyon biasa, bercanda biasa. Nah ini kebawa ketika pas asesmen atau pas penilaian. Sehingga ketika mereka selesai melakukan penilaian, mereka itu ingin melihat langsung jawabannya plus sekaligus kalau bahasa saya ya agak centil ya Pak ya, agak centil suka Iya. godani gurunya untuk minta tambah nilai. Oke. Nah, yang jadi masalah ini kebanyakan ini kan perempuan, Pak, anak atau siswa saya. Nah, sehingga kalau saya digoda perempuan seperti ini, aduh ya Allah ini bikin geleng-geleng kepala ini. Nggak kuat, nggak kuat. Jadi kondisi atau situasi dari yang Pak Alvan hadapi saat ini ya dapat ditarik kesimpulan bahwa siswa suka mencari perhatian guru begitu. Mungkin apakah hal seperti ini pernah Pak Alvan alami pada kelas lain? Terus bagaimana langkah Pak Alvan untuk dapat mengatasinya seperti itu? Bisa diceritakan? Kalau kelas yang dulu-dulu itu ada, tapi nggak seperti yang sekarang. Maksudnya, yang sekarang itu menurut saya itu siswa itu terlalu dekat. Menurut saya itu siswa terlalu dekat dengan saya selaku gurunya, kemudian siswa menjadi lebih lebih berani ya, lebih berani berinteraksi. Termasuk itu tadi, godani gurunya itu tadi. Mungkin kalau kalau pas ketika pembelajaran mereka aktif itu oke, saya suka. Tapi ketika proses penilaian maka harus ada yang namanya ya kayak kayak apa namanya sih Pak, waktu khusus untuk guru untuk menilai hasil siswa gitu loh, untuk ngoreksi bahasanya gitu. Nah waktu ngoreksi ini yang sama anak-anak itu sering saya diganggu, lalu minta Pak nilainya ditambah, Pak nilai saya kok jelek seperti ini, ditambah dong Pak ya kan. Kemudian keponya juga muncul Pak, ini gimana sih menilainya? Nah, itu juga sering muncul. Padahal ketika
ketika sebelum penilaian itu juga sudah saya sampaikan sama anak-anak, ini loh yang dinilai, ini rubriknya ini, prosesnya nanti seperti ini. Tapi mereka tetap aja kepo dan itu membuat saya merasa terganggu karena yaitu tadi saya tidak bisa mengerjakan koreksi itu dengan waktu yang cepat karena ada gangguan itu tadi. Jadi situasi sekarang sudah menjadi membuat Pak Alvan sebagai guru di kelas menjadi tidak nyaman begitu Pak ya? Iya, Ada ketika situasi melakukan hal yang tidak kondusif ya Pak ya? ya betul, ketika melakukan koreksi penilaian ini menjadi mengganggu. Apalagi kan model penilaiannya ini kan saya bagi menjadi 2 shift ya kan. Ulangan sesi pertama dan sesi kedua. Nah, kalau ulangan sesi pertama saya tidak segera ngoreksi, maka nanti jamnya mundur. Sehingga yang di sesi 2 nanti ya waktunya kurang. Nah, gitu, Pak. Untuk situasi saat ini yang Pak Alvan alami, bila dibuat skala angka 1 sampai 10, kondisi situasi Pak Alvan nih pada skala berapa Pak? Kalau skala ngeributinya ini masuk skala ini, Pak. Skalanya termasuk angka 8. 8. Karena menurut saya ini ngeributi banget gitu loh. Terus selanjutnya Pak Alvan ingin menetapkan atau menetralkan kondisi pada skala berapa Pak agar kondusif seperti itu Pak? Ya ini kalau mau kondusif berarti ini kalau menurut saya harus diturunkan. Kalau tadi mengganggunya pada angka 8 ya ini harus diturunkan menjadi angka 5 atau syukur-syukur malah bisa sampai angka 2. Iya. Jadi tidak mengganggu gitu loh, Pak. Iya. Tidak mengganggu. Dalam kondisi tersebut untuk selanjutnya strategi apa yang mungkin dapat Pak Alvan terapkan atau lakukan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai Pak Alvan tersebut? Kalau saya itu yang bisa saya lakukan itu ya paling kayak bahasanya ya bicara dengan tegas gitu loh, Pak. Ya setengahnya kayak rodok agak memarahi ya kan supaya tidak mengganggu. Nah, karena memang dengan kondisi anak yang sudah terlanjur dekat dengan gurunya ini, memang menjadikan anak agak berani. Sehingga saya selaku guru ya memang harus melakukan tindakan tegas. Artinya ya rodok bahasa saya ya agak sedikit dimarahi gitu anak-anak sehingga tidak kelewatan. Itu. Untuk mencapai tersebut, perlukah Pak Alvan minta bantuan dari rekan guru yang lain mungkin? Kalau rekan guru itu paling minta bantuan ini, Pak. Kalau di tempat saya itu kan ada yang namanya STP 2K kan, bagian kedisiplinan kan. Itu satu di situ. Karena nanti bagian kedisiplinan ini nanti yang biasanya ngandani atau memberitahu anak-anak ya tentang kedisiplinan, kemudian tentang sikap adab siswa terhadap guru. Nah, kalau ini saya laporkan sama wali kelasnya, malah wali kelasnya gantian yang ganggu saya. Kacau. Akhirnya rasi dong koreksi enggak, Pak? Kacau pokoknya. Ada alternatif lain Pak yang ingin Pak Alvan lakukan? Ya, kalau alternatif lain kalau nggak pengen diganggu, menurut saya itu ya model penilaiannya ini yang paperless atau online ya kan. Online. Kalau online kan bisa dikoreksinya kan di mana saja dan kapan saja. Kemudian kalau menggunakan yang online juga itu kan kadang tidak usah dikoreksi sudah muncul hasilnya. Kata Pak. Nah, jadi itu sangat memudahkan. Tapi untuk yang pelajaran praktek memang harus dilakukan di dalam lab. Kemudian yang bisa saya lakukan untuk
menghandle anak supaya nggak mengganggu itu ya pertama saya kasih jeda dulu, jeda yang agak panjang untuk waktu untuk ngoreksi, sehingga ketika nanti ada sedikit gangguan dari anak itu tidak terlalu mengganggu sesi berikutnya. Nah, kemudian yang tadi, yang pertama mau saya sampaikan, mau saya lakukan itu tegas sama anak. Ya, saya minta waktu sendiri untuk ngoreksi dulu. Ya, intinya bahasanya kayak gitu. Nah, sehingga nanti anak bisa mengerti, bisa memberikan waktu pada saya untuk ngoreksi, sehingga hasilnya mereka bisa segera keluar. Ya, kalau mau tambah-tambah nilai yaitu nanti ketika setelah hasil koreksinya sudah selesai, refleksinya nanti disampaikan, nah nanti baru kita mulai proses untuk remedial atau pengayaan, atau nanti prosesnya di situ. Baik, Pak. Dari hal yang rencana yang ingin Pak Alvan lakukan tadi, kapan segera dapat dilakukan, Pak? Kalau kapannya itu berarti ketemu sama anak lagi itu minggu depan. Minggu depan. Minggu depan, ya. Di kelas yang ini ya Pak ya, yang ribut ini ya Pak ya. Yang anak-anak gadisnya ini suka ngeributi saya, ganggu saya. Itu minggu depan Pak. Baik, saya sudah tidak sabar lagi untuk ketemu Pak Alvan. Kapan lagi dapat ketemu Pak Alvan nih? Saya ingin mendengar cerita dari hasil rencana tindak lanjut yang ingin Pak Alvan lakukan tadi. Ya, nanti berarti minggu depan setelah setelah pertemuan sama anak, ya nanti kita bisa buka sesi sharing lagi kayak seperti ini, Pak. Ya, Nanti siap. kita cerita, nanti akan saya sampaikan gimana perkembangannya, kemudian sikap anak, ya kan. Kemudian bagaimana pekerjaan saya itu, ya intinya tujuan saya supaya anak tidak mengganggu saya itu sukses atau tidak gitu. Ya, terima kasih Pak Alvan atas waktunya. Saya tunggu hasil dari apa yang ingin atau strategi Pak Alvan lakukan terhadap siswa yang tadi terkesan overaktif sehingga masuk pada hal yang tidak kondusif bagi guru utamanya. Saya senang sekali dapat belajar dari Pak Alvan. Semoga saja nanti kesempatan minggu depan nanti dapat kita tentukan, kita dapat bertemu lagi untuk dapat menyampaikan hasilnya. Terima kasih Pak Alvan. Semoga sukses selalu dalam pekerjaan juga dalam pembelajaran di sekolah. Ya, terima kasih Pak Coach. Pak Coach Haris. Selalu Pak Alvan ya. Siap, siap. Mari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.